muka aku kayaknya glowing pengelengong gitu ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di kelas Bu Enti Krisna. Kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan yang namanya fenomena dan gap. Di video sebelumnya sudah banyak banget pertanyaannya. Sekarang saya akan lebih memperjelas lagi apa itu gap ya. Gap atau research gap dalam sebuah penelitian. Teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya research gap, itu adalah masalah dalam penelitian. Dalam kamus bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa Inggris, gap itu adalah kesenjangan ya, masalah terus celah gitu ya. Jadi kalau umpamanya kalian mengartikannya itu adalah sebagai masalah, masalah itu adalah masalah yang akan diselesaikan dengan jangka waktu lama. Ciri-ciri gap itu ya, masalah yang akan diselesaikan itu adalah membutuhkan jangka waktu lama. Jadi kalau umpamanya masalah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, itu bukan masalah penelitian gitu ya, bukan masalah penelitian. Misalnya cara mengatasi anak demam, ya udah masalahnya apa, cuman gitu aja, ya udah diselesaikan, selesai gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya di research gap itu adalah membutuhkan jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan dan kita teliti dulu. Nah, itu namanya research gap ya. Dan yang kedua, kesenjangan atau celah gitu ya. Kalau kalian biasanya mencari-cari yang namanya penelitian-penelitian terdahulu, kalian biasanya ada tuh di tinjauan pustakanya gitu ya, penelitian terdahulu. Maaf ya, peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3, 4, 5 dan seterusnya. Dari 5 peneliti ini kalian lihat celah yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau perbedaan dengan penelitian kita itu yang mana. Itu adalah gapnya ya, itu adalah gapnya. Misalnya kalau kemarin saya contohkan adalah artis YouTube ya, artis TV yang pindah ke YouTube, itu fenomenanya. Terus gapnya di mana? Kalau peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3 sampai 5 ini adalah membahas terkait dengan impact, efektivitas dari dari perpindahan artis televisi ke YouTube. Itu yang pertama adalah impactnya adalah ke jumlah fans ya, yang kedua adalah pendapatan gitu ya. Itu hampir sama, dari 5 peneliti ini hampir sama ya, itu aja. Kalian harus cari celahnya. Bagaimana dengan kehidupan psikografinya mereka, apakah lebih bahagia atau tidak gitu kan. Itu kan bisa gapnya. Sehingga ketika mereka kalau umpamanya di televisi sudah ada jadwal production house ya, kalau umpamanya dari rumah berangkat ke tempat syuting, udah di rumah ya di rumah, di tempat syuting di tempat syuting. Tapi kalau umpamanya udah di YouTube, nggak di rumah ya, nggak di tempat syuting, semuanya ada kamera gitu ya. Itu kan itu belum diteliti gitu kan ya. Itu kan yang belum diteliti, itu celahnya. Kalian mau itu adalah celahnya, dan itulah gapnya. Masalahnya di situ gitu ya. Masalahnya meskipun pendapatannya mereka tinggi ya, jumlah fansnya semakin banyak, tapi ternyata kehidupan pribadi mereka secara psikologinya mereka, psikografis gaya hidupnya mereka itu semuanya berubah ya. Secara psikologis mereka kurang bahagia ternyata, karena di rumah ada istri, ada anak, ternyata mereka tuh ada anaknya yang tidak suka ada kamera dan lain sebagainya. Itu yang belum diteliti. Nah, itu gapnya, itu masalahnya. Penasaran kan? Itu yang kalian cari data-datanya. Ternyata bagaimana kehidupan psikologisnya si anak, si istri, dan keluarga terhadap artis yang sekarang sudah berkehidupan di dunia YouTube. Nah, that's gap ya. Itu ciri-ciri tips mencari gap ya. Tips cari gap. Kalau saya sih lebih banyak yang pertama baca-baca artikel, karena dari artikel itu akan terlihat gapnya, masalah yang belum terselesaikan oleh peneliti-peneliti terdahulunya juga banyak banget gitu kan ya, akan segera dapat. Yang kedua adalah cari tahu terkait dengan topik-topik terkini. Kalau masalah pandemi gitu ya, dunia skincarean nih, cewek-cewek nih ya, sekarang itu demen banget yang namanya skincare. Impact dari pemakaian skincare terhadap apa gitu ya, penampilan seseorang dan lain sebagainya. Ya udah dicari tuh artikel-artikelnya, yang belum diteliti yang mana nih, yang membuat kalian itu terpacu untuk menelitinya gitu ya. Yang ketiga adalah lihat sama sih, baca-baca artikel sama lihat-lihat penelitian terdahulu gitu ya. Penelitian terdahulu biasanya kan ada tuh kalian di tinjauan pustaka, tapi itu sekedar kalian itu loh di tinjauan pustaka tuh udah ada, tapi nggak ngerti gap, kan aneh gitu loh ya, kan aneh gitu loh ya. Jadi kalian biasanya membuat tinjauan pustaka
penelitian terdahulu gitu ya, itu cuma di sekedar memenuhi di bab 2, sekedar memenuhi di tinjauan pustaka aja. Ternyata di situ juga ada gapnya gitu loh ya. Itu yang melatar belakangi kalian untuk membuat penelitian ini. Jadi kalau umpamanya sudah tahu perbedaannya, persamaannya juga, dicari celah-celahnya yang lain, jadikan itu gapnya dan telitilah. Itu loh ya, jelas ya. Mentok ya, mentok biasanya kalau kalian tuh bingung cari gap itu ya, biasanya ada ya di rekomendasi para peneliti sebelumnya ke kalian. Oh ternyata kalau umpamanya diteliti, coba pakai variabel ini gitu ya, coba cari yang ini, itu bisa jadi ya. Pernah kan kalau baca-baca itu rekomendasi peneliti untuk peneliti selanjutnya ya, further study namanya kalau umpamanya di penelitian itu ya namanya. Itu aja sih research gap. Kalian benar-benar harus ngerti banget yang namanya, kalian harus benar-benar baca banyak artikel, itu gampangnya ya. Jangan gap kalian nggak ngerti ditanyain pas ujian, nggak ngerti fenomena, nggak ngerti gap, tapi ada penelitian terdahulu, ada di tinjauan pustaka gitu ya, ngomongin yang namanya gap tapi nggak ngerti masalahnya di mana ya. Kalau umamanya kalau umamanya kalian ada datanya, itu semakin bagus. Kalau bisa, saran saya kalau umamnya kalian itu mau lebih bagus lagi, kuatkan dengan data-data apapun ya gitu ya, yang data yang menunjang, kuatkan dengan data-data yang menunjang. Itu saja dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan bingung lagi ya yang namanya gap ya. Semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.